Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama aku Rena Ramatika. Nah, kali ini aku akan jadi MC dan moderator selama 1 jam ke depan, insya Allah. Nanti kita akan bahas-bahas tentang apa sih yang bisa kita lakuin tentang jadi lulusan psikologi tentunya. Aku sebagai pengisi acara akan mengundang teman aku dan founder dari Taraga Diri juga. Mulai aku akan gabungkan dengan Arta. Sebentar ya. Mungkin ini sih ya, nggak hanya teman-teman dari adik-adik yang masih SMA, adik-adik gemes yang tanya, aduh psikologi nanti apa ya? Bahkan mungkin orang tuanya akan tanya seperti itu. Nggak hanya orang tua, bahkan mahasiswa, bahkan aku sendiri sebelum yudisium, aku berpikir, jadi apa sih nanti lulusan psikologi? Kan baru sarjana psikologi, ya kan? Mau apa nanti gitu. Nah, eh, kebingungan-kebingungan itu pasti ada buat teman-teman yang misalnya 2 bulan lagi wisuda atau bahkan awal-awal semester kali ya. Nah, eh, jadi gimana sih caranya habis lulus tuh bisa langsung berkarya atau mau misalnya kerja di apa atau mau mendirikan apa atau mau berkreasi apa? Mungkin Kak Arta tuh bisa bantu teman-teman semua yang pada masih penasaran, masih stuck apa sih gitu. Aku bakal jadi apa Hmm, gitu. Jadi biduan? Enggak. iya, oke. Gimana Kakak? Oke. Kalau gini kedengeran nggak? Suara Kak Arta menggema double. Kalau sekarang Oke, kedengeran dengar. nggak? Mantap. Kedengeran Oke. ya? Berarti aku nggak usah pakai headset aja. Mm-mm. Oke. Apa nih? Oke. Gimana Kak Arta kabarnya? Belum tanya kabar loh sampean. Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Kamu gimana? Gimana? Oh, subhanallah sedang penyesuaian, Bu. Penyesuaian Idul Adha-nya bahagia? Mohon maaf nih, belum sempat, Bu. Belum Belum sempat sempat ngolah masak-masak daging. udah. Cek. Oke. Aman, Kak Arta? Aman-aman. Berarti kedengeran ya? Buffering ya? Oke. Aku mulai aja ya kalau gitu. Oke. Jadi kan tema bahasan kita itu tuh kalau udah lulus psikologi tuh jadi apa gitu kan. Banyak banget tuh teman-teman aku kayak gitu, terus atau adik-adik tingkat, anak-anak SMA yang nanya sebenarnya kalau psikologi itu terus nanti lulus jadi apaan sih kayak gitu. Masih bertanya-tanya terus eh, mau jadi apa kayak gitu, atau nanti eh, udah masuk di psikologi nih tapi tetap aja bingung terus habis ini ngapain kayak gitu. Nah, kita lihat menilik dari psikologi itu sendiri itu apa sih kayak gitu. Oke, sorry ya, ini gema nggak sih? Agak gemes sih, Kak Arta. Tapi so far it's okay sih. Bisa lanjut lagi. Oke, oke. Jadi psikologi itu kan sebenarnya artinya ilmu jiwa ya. Jadi Mm-mm. jiwa perilaku, nah berarti semua yang berkaitan dengan perilaku itulah yang dipelajari di psikologi gitu. Jadi itu sih psikologi sendiri itu ilmu yang mempelajari perilaku kejiwaan seseorang gitu. Nah, terus apa aja sih yang dipelajari di psikologi? Sebenarnya banyak banget ya yang dipelajari di psikologi itu. Psikologi sendiri itu apa? Terus pembahasan yang mengenai perilaku-perilaku yang berkaitan dengan pendidikan sendiri, dengan klinis, dengan industri. Nah, kayak gitu yang itu nanti bisa di cabang-cabang masih ada anak-anaknya. Nah, itu nanti yang bisa kita turunin buat
apa sih nanti kita bisa kerja jadi apa sih kayak gitu. Gitu. Gitu sih Rena. Jadi sebenarnya psikologi aku nangkepnya gini ya dari Kak Artas dan sependapat sih. Dimanapun ya, apapun berarti dimanapun nantinya kita bekerja, selama itu ada manusia, di situ kita Manusia. bisa berperan. Iya, benar banget. Jadi, apapun itu kayaknya nggak ada ya eh, kerjaan yang nggak berkaitan sama manusia kayak gitu. Kita kerja, misalkan di teknik sekalipun, kita bakal ketemu orang gitu. Kita di seni pun, walaupun kita natapnya bareng nih, tapi kita tetap ketemu orang gitu nantinya. Bisa dikatakan sebenarnya psikologi itu seni, seni mempelajari manusia. Karena tuh, setuju nggak sih Kak Arta? Karena manusia itu kayak bawang bombay ataupun bawang merah ya. Karena tiap dibuka lapisannya ada lagi. Tiap dibuka Iya. ada lagi. Iya kan? Kayak gitu. Mm-mm. Kayak gitu Dan teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau tanya, tanya aja loh di kolom komentar. tanya aja di komen. Mm-mm. Mm. Dan sejauh ini nih buat Kak Arta sendiri, dari kan Kak Arta nih kan sekarang S2, ambil S2 profesi ya, klinis gitu. Iya. Nah, sekarang gini, kita back lagi ke belakang, kita back masa Kak Arta SMA. Waduh. Kenapa sih Kak Arta tuh mau ambil jurusan psikologi yang banyak orang tanya, bahkan orang tua sendiri pun pasti tanya gitu, kamu mau jadi apa? Prospeknya apa? Kamu nanti hidup habis ini makan mau gimana, kerja apa? Bisa diceritain nggak awal mula gimana? Oh, aku ambil psikologi gitu. Oke. Mungkin banyak orang yang baru mikirin sebenarnya pengen masuk jurusan apa itu waktu SMA. Atau udah lulus, belum SBM nih, atau udah setahun kemudian, atau beberapa tahun kemudian baru mikir, kalau kayaknya aku mau ngambil jurusan ini aja deh, gitu. Nah, kalau aku pribadi nih cerita dikit ya, aku tuh sebenarnya eh, pengen di psikologi itu dari kelas 6 SD. Bayangin ya, anak SD itu udah mikirin aku pengen banget di psikologi kayak gitu. Sebenarnya kenapa sih kok aku eh, pengen di psikologi? Itu karena aku tuh melihat kalau banyak di lingkunganku itu banyak problematika kayak gitu dari namanya anak-anak ya di sekolah, di gurunya, terus kalau misalkan kita nonton TV itu kayaknya banyak gosip lah, banyak itulah problem di keluarga dan lain sebagainya, warga dan lain sebagainya. Nah itu yang bikin aku kayaknya, oke aku harus ngambil psikologi nih, aku harus belajar itu dan aku ingin berperan buat seenggaknya aku bisa lah bantu masyarakat gitu lah. Apa yang bisa aku bantu, aku mau bantu lewat psikologi gitu. Itu sih, makanya kan psikologi banyak banget nih nanti bisa kerja jadi macam-macam kayak gitu. Aku belum cerita ya bisa jadi apanya ya. Bisa jadi macam-macam nih kayak gitu. Nah, aku ingin salah satunya berperan buat setidaknya aku bisa psikoedukasi lah kayak gitu. Karena banyak yang sebenarnya psikologi ini tuh penting di semua kalangan, di semua jurusan, di apapun itu butuh psikologi gitu. Tuh, Oke. gitu kan. Terus terus Kak Arta kan muncul muncul untuk kuliah dengan peminatan psikologi dengan harapan-harapan seperti itu tadi yang sudah Kak Arta sebutkan ya, ingin berkontribusi, ingin memberikan psikoedukasi, ingin apa namanya berperan kepada masyarakat dari berbagai profesi akhirnya mau mengambil peminatan psikologi. Nah, gimana sih dari kelas 6 SD sampai mau kuliah lama dong ya kan? Nah, bisa nggak sih dikasih tahu gitu? Gimana sih caranya kakak tuh masih yang tetap konsisten, tetap pokoknya aku psikologi, psikologi, psikologi gitu. Nah ini nih buat aku kan model yang jadi kita harus ngerti ya diri kita itu orangnya kayak gimana kayak gitu. Nah kalau aku tuh modelnya tuh
harus punya planning gitu. Nah, planning itu aku tetapin nih waktu SD kayak gitu. Terus habis itu dengan goalku psikologi itu, terus aku kudu gimana nih? Berarti aku SMP tetap harus lanjut. Karena kuliah, untuk ke kuliah itu kan harus ngelewatin SMP, SMA gitu kan. Terus habis itu SMA nih, SMA aku lihat karena aku harus ke Jogja ya. Jadi aku lihat kalau di Jogja itu kebanyakan psikologi itu harus IPS gitu. Jadi akhirnya waktu SMA aku ngambil IPS gitu. Terus aku kuliah di UAD ya, kebetulan. Dan aku nggak daftar manapun. Jadi aku langsung ke UAD karena aku punya berbagai pilihan yang akhirnya sepertinya aku harus mengambil di UAD gitu. Gitu Oke, teman-teman. berarti menjaga mimpi untuk tetap konsisten itu dengan Iya, planning. Planning dengan plan gimana? dan punya goal. Iya, plan dan punya goals ya. Wah, ini menarik banget karena nggak semua loh anak-anak yang khususnya anak-anak Indonesia yang eh, punya planning dari yang dia SMP, SMA karena dari sekolah sendiri jujur. Ini kalau kita main jujur-jujuran karena nggak dari SD kita nggak dikasih tahu gimana sih caranya kita nyusun planning, nggak beda, nggak seperti kayak di Jepang kan di Jepang jelas-jelas kita kayak anak-anak tuh Hmm. diajarin kan dari kecil malah dari sebelum bahkan kalau di Jepang dari sebelum dia ambil mata pelajaran justru diajarin etika dan gimana caranya bisa memplanning dirinya sendiri kan. Jadi mereka udah biasa suksesnya mereka tuh karena emang pendidikan moralnya emang udah banget dikajarin dari SD. Sedangkan kita di Indonesia ini enggak gitu. Nah Iya, ya. ini bisa jadi masukan banget ataupun bisa jadi hal baru buat teman-teman yang lagi nonton sekarang nih. Kalau kita benar-benar mau konsisten, emang kita harus punya planning sama goals itu tadi. Goals itu tujuan kita mau jadi apa. Mau ke depannya berarti kalau berubah it's okay ya Kak Arta, asalkan emang dari Iya. awal kita planning. Kalaupun misalnya nggak sesuai ya misalnya Kak Arta, misalnya kita kayak mau ke dokteran gitu misal, tapi nggak bisa nih. Nah, tapi endingnya nggak akan jauh-jauh dari situ. Bener nggak sih Kak Arta? Iya, itu udah masuk bab takdir ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya kita tuh udah merancang kita pengennya apa kayak gitu. Terus udah coba berkali-kali nih. Terus ternyata nggak dapet jurusan itu dan mungkin masuknya di psikologi. Nah, kita bisa lihat nih sebenarnya di jurusan yang akhirnya kita dapetin itu apa sih yang bisa kita bisa berperan apa sih di situ kayak gitu. Dengan misalkan kita melihat kurikulum di universitas itu atau di fakultas itu kayak gitu. Misalkan di psikologi nih, ada jurusan perkembangan kayak gitu. Oh, ini bisa nih salah satu jurusan perkembangan sorry. Mata kuliah perkembangan misalnya kayak gitu. Nah, kita bisa apa ya? Misalkan nanti kita lulus jadi asisten dosen untuk penelitian mengenai perkembangan-perkembangan kayak gitu. Atau nantinya bisa jadi shadow teacher yang itu benar-benar membutuhkan orang yang paham sama perkembangan misalnya kayak gitu. Atau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kan mereka harus tahu ya perkembangan anak itu seperti apa kayak gitu. Mungkin nanti ada yang yang dapat mata kuliah psikologi anak usia dini kayak gitu. Buat paham anak-anak yang usia dini itu kan perlu dipelajari juga ya, dan itu ada kayak gitu pelajar mata kuliah itu ada kayak gitu. Nah, jadi kita tuh lulus nggak cuma semata-mata kita lulus aja gitu, enggak, tapi kita udah punya, kita dibekali dari universitas kita, dari fakultas kita, buat ini loh nanti dengan mata kuliah yang seperti itu, kita bisa apa ya berperan di hal-hal yang berkaitan dengan itu kayak gitu. Kita dibekali itu kayak gitu. Ada banyak ya jurusan ada banyak pekerjaan yang bisa di
di apa ya, dikerjakan misalkan ada yang BK nih, ada yang guru, mungkin BK ada spesialisasinya sendiri tapi kadang membutuhkan lulusan psikologi misalnya kayak gitu, atau ada yang shadow teacher, ada yang HRD, ada yang senang di penelitian-penelitian bisa gabung di bagian research atau bantu dosen kayak gitu dan lain sebagainya. Mungkin kalau Barena sendiri kan di ini ya lagi belajar psikologi industri ya. Mungkin ada yang HRD, ada yang human capital, ada yang Asesor. general affair kayak gitu. Kayak gitu ya banyak banget. Kalau misalkan di klinis nih bisa jadi psikolog, bisa jadi misalkan kita pemerhati anak dan wanita, kita juga bisa berkecimpung di situ gitu. Banyak banget ya, banyak banget. Berarti berarti kakak tuh apa istilahnya kayak ekspektasi yang kakak harapkan dari sebelum masuk psikologi dengan kakak masuk psikologi itu kurang lebih sama ya. Maksudnya dengan mempelajari dulu apa yang kita mau, kurikulumnya seperti apa, terus universitas yang kita tuju seperti apa, akreditasinya, terus eh, apa namanya cerita dari alumninya seperti itu ya. Terus Bisa, bisa, bisa. iya bisa seperti itu. Terus kalau Kak Arta sendiri selama kuliah di psikologi 4 tahun itu, apa aja sih mata kuliah yang membuat kakak tuh tertarik dan itu yang pertama, mata kuliah apa aja yang bikin Kak Arta tertarik dan yang kedua adalah apa sih yang membuat Kak Arta itu tertarik untuk ambil peminatan klinis gitu. Aduh, aduh, aduh. Sebenarnya ini agak gimana gitu ya. Iya. Karena jadi sebenarnya aku masuk di psikologi karena aku awal mulai itu kan aku melihat masalah kasus-kasus di pendidikan kayak gitu, kasus-kasus pendidikan, kasus-kasus perkembangan. Tapi pada akhirnya waktu aku di S1 itu aku fokusnya di pendidikan. Jadi benar-benar selama 4 tahun aku tuh fokusnya di pendidikan dan aku berorganisasi yang berkaitan dengan pendidikan. Jadi sebenarnya nggak nyiapin banget sih di klinis tuh aku nggak nyiapin banget kayak gitu. Terus tadi apa ya di klinis ya kenapa aku klinis kayak gitu. Sebenarnya kenapa kalau akhirnya aku memilih klinis tuh ternyata kebutuhan masyarakat mengenai klinis itu tuh banyak dan penting gitu. Terus akhirnya ya aku mencoba di situ dengan aku yang dengan kepribadian seperti ini, dengan kapasitas seperti ini, ternyata jauh lebih cocok di klinis kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita udah belajar apa dan ternyata takdirnya bukan itu bukan suatu hal yang masalah ya. Yang penting kita enjoy di situ. Sebenarnya apa sih kita bisa lihat nih? Sebenarnya apa sih yang kita dapetin? Apa sih yang Tuhan pengen buat kita kayak gitu. Jadi kita lebih memaknai kondisi kita kayak gitu. Kita nggak nyalahin apapun kayak gitu. Kita bersyukur dengan yang ada. Itu penting banget ya bersyukur itu penting banget. So bisa dikatakan Kak Arta sekarang enjoy di klinis? Oh, enjoy sekali. Luar biasa, asik banget di klinis. Jadi teman-teman yang mau masuk klinis itu asik banget. Di klinis itu kakak ngapain sih? Aku ngapain? Iya. Belajar. Apa aja yang Oh iya, tadi dilakukan? ngomongin mata kuliah ya. Mata kuliah yang aku suka nih. Kayak gitu. Aku senang, oh ini observasi wawancara itu asik banget sih. Observasi wawancara kita bisa ngamatin orang, kita bisa wawancara, kita praktek lah kayak gitu. Dan ada mata kuliah yang aku suka banget, Tapi ini mungkin agak nyerempet ke industri lah, nyerempet ke organisasi. Aku senang banget psikologi. PDDK itu apa sih? Psikologi Pendidikan psikologi pengembangan diri dan karir. pengembangan Iya. diri dan karir. Iya. Jadi asik banget sih kita bisa
ngerti kita itu sebenarnya orangnya kayak gimana, kita suka apa. Terus akhirnya endingnya adalah kita tahu eh, langkah apa yang harus kita pilih, kita punya goal kayak gitu. Nah, itu asik banget sih. Jadi kita bisa menentukan diri kita tuh mau jadi seperti apa dan kita jadi nggak bingung kayak gitu. Sama sih Tuh. untuk bahas planning diri kita tuh memang harus apa ya? Sebenarnya tuh hal yang menarik. Nah, salah satunya tuh lewat pengembangan diri dan karir. Buat teman-teman yang belum tahu Iya. ya, PDDK itu apa? Itu psikologi pengembangan diri dan karir. Jadi, buat teman-teman yang buat dedek-dedek gemes yang sekarang lagi lihat, mungkin kalau misalnya kalian bingung ke depannya mau gimana, nah itu bisa konsultasi. Mungkin nanti kalau Kak Arta udah jadi psikolog ataupun sekarang bisa gitu. Nah, bisa. Gimana planningnya ke depan, 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kalian untuk mind map seperti apa itu kan harus tahu gitu kan ya. Nah, caranya gimana kalau kalian belum paham bisa ke psikolog terdekat di daerah kalian atau bisa hubungin Kak Arta di titik 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 titik. Jadi, Gimana Kak Arta? bisa banget. Aku seneng banget perencanaan sih. Jadi bikin plan tuh aku seneng banget. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat kayak gitu, ayolah Mbak belajar bareng kayak gitu. Ayo kita bareng kayak gitu. Bisa DM aku bisa kayak gitu. Kalau misalnya udah ada yang kenal aku punya nomor bisa hubungin aku kayak gitu. Asik banget sih bikin planning tuh. Jadi kita nggak bingung kita besok mau ngapain ya, hari ini kita harus ngapain ya kayak gitu. Itu asik banget sih. Se Bisa dijelasin Kak, plan klinis ada apa aja? Iya, dari Kak Ira. Oke Kak Ira, bisa dijelasin Kak Arta? Oke, kalau di aku perhatiin ya kalau di Indonesia kebanyakan kan di Indonesia ada dua nih, ada yang ketika nanti lulus. Oke, ini nyambung nggak ya? Ketika nanti lulus kita mau lanjut studi di psikologinya itu ada dua macam nih, ada sains sama ada profesi. Nah, kalau misalkan di profesi di Indonesia aku perhatiin tuh kebanyakan ada tiga sih yang besar itu klinis, psikologi industri dan organisasi sama pendidikan. Kayak gitu. Menjawab nggak ya? Kurang Klinis ada dalam apa lagi, sih? lebih fokus ke klinis Enggak. sih sebenarnya. Klinis ya, basicnya boleh nggak ya bilang gini, basicnya sebenarnya klinis sih karena kita kan awal mulanya itu di anaknya kedokteran dan anaknya filsafat ya gitu. Jadi awal muasalnya itu klinis gitu. Bedanya apa Kak? Bedanya bedanya kalau misalkan di klinis kita nanti bahas-bahasannya bisa bisa di gangguan, bisa macam-macam ya. Uh, Misalnya kalau dijabarin misalkan ada gangguan makan, ada gangguan kepribadian, ada gangguan macam-macam lah kayak gitu. Kalau misalkan pendidikan nanti fokusnya lebih ke kasus-kasus pendidikan atau mungkin di sistem juga nanti masuk ya di situ kayak gitu. Sedangkan di industri organisasi gimana Kak? Oke, kalau di industri organisasi izin ya Kak Arta ya, bukan maksudnya. Enggak. Oke, di industri organisasi kita bisa ada pengembangan diri dan karir itu bisa masuk. Kita jatuhnya di trainer, bisa di asesor. Asesor nanti untuk di perusahaan gimana per 2 tahun, per 3 tahun perusahaan-perusahaan itu akan ada upgrade. Nah, disitulah tugas kami orang-orang psikolog industri organisasi untuk berperan. Ketiga, menjadi HRD, Human Resource. Nah, itu nanti bisa di rekrutmen seleksi untuk bisa di bagian diagnosa perusahaan, perencanaan, seperti itu. Untuk yang lain-lain sih bisa jadi seperti konsultan ya sebenarnya. Tapi gimana pun dari itu semua kita harus tetap mengupgrade diri gitu. Oke, gitu sih Kak Arta kalau industri kurang lebih ya. Ini ada pertanyaan baru lagi nih Kak Arta. Apakah harus lanjut S2 profesi? Oke, harus lanjut S2 profesi enggak gitu. Sebenarnya lanjut atau tidak itu
tergantung kebutuhan kita sih. Kita butuh nggak atas itu kayak gitu. Kalau misalkan kita nantinya berkecimpung di dunia keprofesian psikologi, maka lebih baik ya lanjut kayak gitu. Tapi kalau enggak gimana ya enggak masalah kayak gitu. Banyak yang jadi kan itu tadi bisa dipecah-pecah ya. Jadi kita belajar S1 psikologi ada mata kuliahnya, terus kita lulus nih dibekalin dengan mata kuliah itu, terus masih butuh nggak? Misalnya gini, ketika kita nyaman jadi apa ya konsultan psikologi aja kayak gitu, atau kita hanya butuh jadi shadow teacher aja, apakah harus lanjut S2? Aku rasa sih enggak sih kayak gitu. Tapi monggo kalau misalkan teman-teman merasa ini butuh banget nih kayak gitu, aku butuh skill untuk lanjut, aku butuh yang lainnya ya monggo-monggo aja gitu. Bahkan kalau misalkan lulusan psikologi, jadi kalau di psikologi WAD nih, kita bahas WAD ya, kalau misalkan di WAD itu kita dibekalin mata kuliah kewirausahaan. Jadi kita nggak cuma semata-mata lulus itu yang berkaitan sama psikologi aja kayak gitu, tapi kita juga bisa bisnis kayak gitu. Bisnis juga ketemu sama orang kayak gitu. Tuh, jadi tergantung kebutuhan kita sih mau lanjut atau enggak kayak gitu. Kalau misalkan emang dirasa harus lanjut ya monggo kayak gitu. Tapi kalau enggak nggak apa-apa. Oke, bisa menambahkan sedikit Kak Arta? Boleh silahkan. Oke, harus lanjut S2 profesi atau tidak, itu aku setuju dengan Kak Arta ya. Terus yang selanjutnya S2 adalah atau profesi kan? S2 atau Jadi profesi. Oke. bisa sains, bisa profesi. Oke. Kalau ingin jadi psikolog, of course S1 psikologi, S2 profesi psikolog. Kalau S1 non psikologi tapi S2 ambil peminatan psikolog, tidak bisa jadi psikolog. Oke? Betul. Nah, oke. Terus kalau semisal S1 psikologi, jurusan psikologi, S2-nya science, dia prefer ke penelitian, terus dosen. Nah, biasanya itu science. Terus mau kerja di HRD nih, harus jadi ini nggak sih? Harus jadi psikolog nggak sih? Gitu. Sebaiknya begitu, tapi kita lihat lagi kebutuhan perusahaan. Kalau memang nggak membutuhkan tes-tes yang harus tanda tangan si HRD-nya itu, it's okay, nggak harus psikolog gitu. Gitu. Terus tadi kayaknya ada pertanyaan deh, Kak Arta. Ada pertanyaannya, Kak, bedanya MSDM di manajemen sama di profesi di psikologi Sama apa sih, Kak? Ini yang jawab aku Ini atau kamu deh yang bisa jawab. Oke. Aku jawab ya, Kak Adiachna Putri. Kak Oke, Acna MSDM ya. Kak siapa? Kak Acna. Acna. Oke, bedanya di manajemen dan di psikologi. Di manajemen itu khusus dia di bagian marketing, perencanaannya marketingnya. Singkatnya ya, perencanaan marketingnya. Sedangkan untuk psikologi, dia lebih ke sumber daya manusianya gitu. Jadi kalau bisa di suatu perusahaan itu di human resource management atau di human capital sekalipun, kalau bisa terdiri dari 3 bidang. Pertama psikologi, kedua manajemen, ketiga kalau bisa orang hukum gitu. Karena untuk melengkapi satu sama lagi. Di human capital nanti dibagi per divisi, misalnya divisi bagian marketing atau bagian apa hukum untuk masalah apa ya namanya undang-undang tenaga kerja atau perlindungan perusahaan, terus untuk apa rekrutmen seleksi untuk pengembangan. Nah, itu ada bagian-bagiannya lagi gitu. Jadi sama-sama penting manajemen dan psikologi tapi dengan porsi masing-masing. Semoga bisa menjawab ya Kak Acina ya. Kita lanjut lagi Kak Arta. Aku pengen ngulik-ngulik Kak Arta. Kak Arta kan sebelum kuliah di Oh iya dong. Aku lebih suka membuka rahasia orang. Oke.
Serem Kak ini Arta juga aib. enggak. Kak Arta dulu kan di sebelum kuliah S2 ini kan Kak Arta sempat kerja ya yang berkaitan dengan Iya, iya. dunia psikologi. Nah, Kak Arta tuh waktu itu kerja sebagai apa dan apa aja sih di situ yang dilakukan gitu? Oke, jadi waktu aku dari sebelum lulus ya, dari sebelum lulus tuh aku udah magang di biro kayak gitu. Terus aku di biro tertentu nih, terus habis itu sambil bantu-bantu biro yang lain juga kayak gitu. Jadi sebenarnya di situ ngapain sih? Eh, karena posisinya aku itu bukan psikolog ya, maksudnya aku belum S2 profesi dan aku belum lulus kayak gitu. Aku masih mahasiswa S1 psikologi dan waktu itu juga masih S1 psikologi kayak gitu. Terus aku ngapain sih kayak gitu? Aku waktu itu jadi asisten psikolog kayak gitu. Nah, di situ ngapain aja kayak gitu ya. Eh Macem-macem ya. Kalau secara garis besar sih kita administrasi alat tes kayak gitu. Terus menyajikan scoring, kemudian kita sampaikan hasil apa tesnya, hasil scoringnya ke psikolog, kemudian kita membuatkan jadwal antara psikolog sama klien sih kayak gitu. Terus kalau misalkan di biro yang lain lebih banyak sampai di administrasi sama scoring sih kayak gitu. Kalau di biro kayak gitu ya, jadi asisten psikolog kayak gitu. Jadi Atau mungkin bener-bener ada juga yang asisten psikolog di biro bisa sharing juga di komentar. oke, mungkin yang Gitu sama-sama sih. pengalamannya seperti Kak Arpa ya, bisa yang ikut komentar di kolom yang pernah jadi asisten psikolog mungkin karena aku sendiri belum pernah Kak Arpa. Jadi aku Iya. nggak bisa komen apa-apa gitu. Gitu. Asik sih di biro. Cuma memang sampai scoring kayak gitu. Kalau misalkan kita psikolog kan kita membuat hasil pemeriksaan psikologis kayak gitu. Jadi hasilnya seperti apa itu yang bikin psikolog ya. Mm-mm. Gitu. Oke, mungkin ini sedikit rasa penasaran buat teman-teman yang mau masuk psikologi ataupun teman-teman yang lagi kuliah di S1 kali ya, Kak. Apa sih batasan perbedaan antara sarjana Hmm. psikologi dan psikolog saat bekerja di biro ataupun di perusahaan kayak gitu loh? Apa batasannya? Sampai Oke. mana sih gitu? Hmm. Oke, kalau misalkan sepengalamanku ya, kalau misalkan kita di biro dan lain sebagainya, sebenarnya kita hanya boleh sampai scoring aja kayak gitu. Jadi kita administrasi, kemudian kita scoring, hasilnya itu mentok-mentok kayak gitu. Kemudian berikutnya kan ada pembuatan HPP atau hasil pemeriksaan psikologis, kemudian ada konseling, ada intervensi dan lain sebagainya. Itu adalah tugas dari psikolog kayak gitu. Itu bukan ranahnya teman-teman S1 psikologi kayak gitu. Dan itu berlaku di manapun sih, maksudnya mau di pendidikan, di klinis, di industri kayak gitu. Jadi kan kayak tadi Karina bilang ya kalau di industri kan juga kalau pembuatan HPP tetap psikolog kayak gitu. Nah, itu. Oke. HPP tuh hasil hasil pemeriksaan psikologis ya Pemeriksaan buat teman-teman yang belum paham gitu. Nah, itu kan terkait ke keprofesian ya, terkait nanti psikolog klinis, psikolog industri. Kita back lagi ke S1. Hmm. Nah, sebenarnya di S1 tuh eh, apa aja sih yang kita pelajarin? Bidang-bidang apa aja sih yang kita pelajarin selama di S1 itu? Yang yang mungkin kan ada yang tadi udah dibahas PDDK, anak-anak usia dini atau apapun. Nah, apa aja sih sebenarnya yang kan masih banyak banget tuh Kak Arta. Bisa nggak sih Mm-mm. dikasih tahu? Beberapa aja ya, Iya, seingatku oke. ya. Jadi kalau di psikologi itu ada psikologi umum, ada psikologi perkembangan, ada psikologi kognitif, terus
kok aku lupa ya itu apa. Terus sebenarnya ada mata kuliah yang memang harus diambil dan ada yang pilihan kayak gitu. Ada yang tadi misalkan psikologi anak usia dini. Kalau di universitas-universitas Islam mungkin ada psikologi Islam gitu. Oke, kayak Banyak gini, banget jadi sih ya. banyak banget. Jadi intinya di S1 tuh kita dikasih banyak dari bidang klinis, dari bidang industri, dari bidang pendidikan, dari bidang sosial gitu. Dan apa namanya? Bidang perkembangan, dan di situ nanti adalah gambaran untuk kita semua calon sarjana psikologi ini jika nantinya mau jadi psikolog lebih ke peminatan yang seperti apa gitu. Seperti apa? Mm-mm. Ya, jadi setelah, oh iya, pasti ada filsafat. Ya Filsafat sangat ada. Semester manusia 2 ya. kali ya Jadi Kak ya itu kalau nggak biasanya, salah. kenapa? Semester 2 ya kalau nggak salah karena basic. Semester 2. Iya, tapi mungkin kalau di universitas lain kurang tahu ya. Kalau kami kebetulan sama-sama di UAD, filsafat ada di semester 2 kalau nggak salah. Mm-mm. Tapi setahu Tuh. ada filsafat itu karena filsafat dia kan bapaknya psikologi, kedokteran, Iya. jatuhnya ke ilmu psikologi nanti di mata kuliahnya masuknya psikologi faal. Oh, kalau filsafat dia filsafat manusia, tapi kalau misalkan kedokteran masuknya di psikologi faal. Ada yang misalnya penyebutannya biopsikologi. Beda-beda ya Biopsikologi. di universitas. Kalau nanti di S2 jatuhnya filsafat ilmu. Bener nggak sih Kak Arta? Mungkin Iya, mungkin iya. beda ya dengan universitas lain, tapi kalau di UAD sih diajarinya seperti itu. Iya. Iya, bener Kak Dika, filsafat ilmu dan filsafat manusia. Cuman Manusia. filsafat di S1 kita diajarkan filsafat manusia gitu. Filsafat terus diajarin alat ukur juga, statistika, Iya. psikometrik, konstruksi alat ukur, seperti Jadi itu. kita nggak kayak misalkan kita tes IQ kayak gitu itu alat tes ya namanya itu alat tes jadi kita juga belajar gitu kira-kira kalau misalkan bikin alat tes caranya kayak gimana sih biar bisa ngukur kepribadian orang biar bisa ngukur intelijensi orang kayak gitu nah kita dikasih basic itu kayak gitu buat eh, biar kita tahu nih kayak gimana gitu bikin alat ukur gitu. Filsafat susah Kak. Iya Kak, aku ada apa sih kira Rene Descartes tuh? Aku ada karena apa sih Kak Arta? Ayo apa? Aku berpikir maka aku ada. Nah, oke. Jadi kamu Terus kata ada Kak nggak? Dika, hah? Apa gimana? Jadi kamu ada keren. Ada sih. Dibuat ada aja. Tuh, kata Kak Dika Dibuat nambahin. aja. Butuh Kata Kak Dika, filsafat mudah kalau yang ngajar paham. iya, aduh. Karena itu filsafat itu ada seninya. Seninya itu mikir. Nah, gimana mikirnya? Ya itulah belibetnya itu. Proses berpikirnya ada di filsafat ya. Cogito ergo sum. Oh iya, bahasa bahasa Yunaninya itu ya. Iya. Wes aku coba Berikutnya ya, aku mikir ya aku ngono lah ya. kan ngomongin filsafat gitu. Heeh. Nah, pada ngomong bahasa Yunaninya keluar Kak Arta. Begitu ergo sum. Cogito ergo sum. Gitu ya aku jadi ingat aku kemarin S1 kan nggak fokus di industri dan organisasi jadi aku cuma memang di PBBK itu aku akhirnya baru sadar kalau aku seneng apa ya sejenis pelatihan seminar kayak gitu dan di mata kuliah pilihan itu tuh ada mata kuliah desain pelatihan kayak gitu tapi sayangnya karena aku lebih senang di psikologi kebencanaan akhirnya nggak jadi ngambil psikologi desain pelatihan itu sebenarnya asik banget dan
di situ aku juga ternyata penting ya kayak yang industri-industri kayak Anajab kayak gitu-gitu penting ya. Aku baru merasa ternyata penting juga. Kalau misalkan kuliah lama, kayaknya semua mata kuliah pilihan dan wajib ku ambil semua itu. Sama sih, aku juga ngambil klinis, klinis cuma dikit banget sih. Aku lupa itu apa. Aku pendidikan anak usia dini ambil, anak berkebutuhan khusus Hmm. ambil, dan Wow, luar pastinya lulus biasa. sih. Iya, Aku malah BK nggak ngambil. emang ambil aku malah. Aku Butuh klinis ngambil merasakan. psikologi, Hmm? psikologi kebencanaan. Jadi ada ya mata kuliah psikologi kebencanaan dan itu tuh eh, di beberapa universitas ada dan malah jadi kayak apa ya kayak ketika kita tuh harus bisa ketika kondisi emergensi gitu. Klasik banget psikologi kebencanaan. Iya sih, itu kalau butuh apa? Yang minat di klinis, kayaknya biasanya terpanggil untuk mengambil mata kuliah itu gitu. Oke, ada pertanyaan baru nih, Kak Arta, perbedaan psikolog, psikiater, sama parapsikolog. Hah? Parapsikolog. Mm-mm. Parapsikolog. Aku pernah dengar Ilmuwan sih untuk psikologi. parapsikolog ini. eh Kok aku malah lebih ngehnya parapsikolog itu untuk yang kayak punya kemampuan khusus gitu ya. Yang punya kemampuan khusus like indigo, something like that gitu loh. Dan Hmm. menggabungkan dengan ilmu psikologi, setauku sih seperti itu ya para psikologi. Hmm. Cuman kita coba berfokus ke dua sebelumnya, apa sih perbedaan antara psikolog dan psikiater? Psikolog dan psikiater. Kalau aku ngambil perbedaan nih, itu ada tiga aja ya, aku jelasin sekalian tuh ada tiga nih. Ketika kita lulus S1 psikologi, S2 psikologi, atau S3 psikologi, jadi itu terserah ya mau ngambilnya kapan, itu disebut dengan ilmuwan psikologi. Kemudian berikutnya, kalau psikolog itu siapa sih? Dia orang yang harus mengambil S1-nya, S1 psikologi, S2-nya, S2 magister psikologi profesi. Jadi harus profesi. Itu baru bisa dikatakan sebagai psikolog. Terus kalau psikiater itu siapa sih? Gitu. Psikiater itu orang yang satunya itu kedokteran, kemudian S2-nya ngambil kejiwaan. Makanya namanya SPKJ, spesialis kejiwaan ya. Kalau salah bisa dibenerin. Oke, Oke. jadi gitu. Jadi beda ya kalau psikiater itu dokter. Kalau psikolog itu memang basicnya S1 psikologi, S2 profesi psikologi. Sedikit nambahin ya Kak Arta ya. Jadi, kalau psikiater itu dia berhak mengeluarkan resep obat Iya, gitu ya. iya. Obat yang terkait saraf dan lain sebagainya yang butuh proses-proses farmakologi dalam tubuh. Tapi kalau psikolog dia nggak bisa mengeluarkan resep obat, tapi dia berhak untuk kayak semacam melakukan tes-tes psikologis khusus, dan itu tidak bisa dilakukan oleh psikiater. Bukan begitu, Kak Arta? Iya, betul sekali. Ini kayaknya lebih penjelasannya lebih lengkap Rena. Oh, saya nambahin aja, Bu. Saya nambahin aja, Bu. Ngapunten, Bu, Bener sepulannya. banget, bener banget. Ini kalau enggak kok ini malah kita harus melengkapi dong. Iya Jadi dong. bener banget kalau dokter kan memang punya kebijakan buat mengeluarkan resep. Jadi intervensinya bentuknya adalah obat dan mungkin ada eh, bentuk intervensi yang lain gitu ya. Tapi kalau misalkan di psikologi kita menggunakan intervensi yang berkaitan dengan psikologi. Gitu. Oke, kayaknya ada pertanyaan baru nih, Kak, dari Kak Lika. Kak Nurmalika. Kak Arta dan Kak Rere mau nanya, apa mata kuliah yang cukup sulit untuk Kakak pahami? Nah, ini dari Kak Arta dulu deh.
Yang sulit dipahami. Kalau kalau aku pribadi ya waktu S1 itu yang paling sulit adalah karena basicku IPS waktu itu dan waktu kuliah ternyata aku kira psikologi. Nah, aku kira psikologi IPS gitu. Ternyata enggak ya, teman-teman. Jadi di psikologi itu IPA ada, IPS ada kayak gitu. Jadi nggak bisa dipisah-pisah. Dan yang menurutku sulit itu adalah psikologi soal biopsikologi. Itu ke Tuh, Arta ya. Apalagi ke Arta selain Faal. apa ya? Mengasihkan semua sih. Industri aku senang. Mungkin yang sulit malah nggak aku pelajarin kali ya. Nggak aku ambil. Nah. Tapi masih bisa dipelajari dong. Bisa banget. Jangan pernah berhenti untuk belajar ya teman-teman. Jangan. Kita hidup Ini itu untuk belajar, terus belajar. iya. Iya, bener banget. Gimana pun terus belajar, tapi dengan yang peminatan kalian suka gitu. Iya, itu Nah, nanti bisa ya dibahas. Sebenarnya minat sama bakat itu apa sih bedanya gitu. bisa mungkin di obrolan Next malam ya, minggu selanjutnya mungkin buat temen yang jomblo-jomblo yang nggak ada teman kerjaan. bicara gitu. Oke, kalau aku sendiri sih susahnya di Iya, kalau statistik. kamu gimana tuh? Statistik. Statistik. Mm-mm. Buat Iya, skala. lumayan sih. Iya. Jujur ya, aku tuh dulu S1 skripsi ambil kualitatif karena aku nggak mau kuantitatif. Ini nggak boleh sebenarnya jadi contoh ya. Jadi contoh. Nggak Sebenarnya boleh. harus bisa semua ya. Harus bisa semua. Tapi nyatanya tesis sekarang aku ambil kualitatif kok saya. Tenang, tenang. Luar biasa. Mau nggak mau, Bu. Iya sih, statistik. Susah mau. Statistik lumayan membingungkan kan. Jadi aku tuh ingat banget waktu itu kita lagi di RSJ Gracia. Terus Ah, si mbak-mbak mbak-mbak itu bilang mungkin psikolognya situ ya. Psikolognya situ bilang kayak gini. eh Gimana kalian seneng nggak sama statistik kayak gitu? Dan itu semua universitas kata beliau tuh kesulitan sama statistik kayak gitu. Ini memang salah satu yang menjadi momok anak-anak psikologi ya. Oh, asik iya kok kata benar. Mas Dika. Nah, eh, apa ya? Untuk Kak Arta nih, apa sih hal yang paling berkesan selama mempelajari psikologi di S1 tuh apa sih yang paling berkesan? Yang paling berkesan mempelajari S1, mempelajari apa tadi? Psikologi di S1. Oke, yang paling berkesan itu adalah ketika kita belajar, kita jadi terbuka kan wawasannya dan kita jadi lebih wise menghadapi hidup gitu. Jadi kadang mungkin kita nggak bisa ingat semua pelajaran, nggak bisa ingat semua mata kuliah gitu. Tapi apa sih esensi dari perkuliahan itu misalkan kita jadi tahu nih ternyata manusia itu otaknya tuh luar biasa ya jumlahnya kayak gitu. Ternyata proses untuk berpikir aja tuh nggak semudah itu kayak gitu. Ternyata ada proses berpikir yang panjang kayak gitu. Untuk jadi ingatan jangka panjang ternyata harus melalui proses ini kayak gitu. Ternyata ketika kita hidup kayak gitu kita perkembangan itu dari nol usia mungkin malah dari kita kehamilan itu tuh harus benar-benar diperhatikan sampai lansia gitu. Jadi apa sih yang kita pelajari itu nggak sekadar belajar kuliah doang tapi cara berpikir kita juga kita bisa lihat cara kita memandang itu ada pandangan baru gitu. Jadi ya oke, jadi seperti ada terbuka wawasan dan lebih bijak sih ya, lebih lebih ke karena mempelajari psikologi sih, jadi apa? Jadi batinnya tuh terbuka mata batinnya.
Dibuka dengan Kalau hal yang kamu baru, gimana? bukan Kamu gimana? hal yang paling berharga tuh yang pasti ketemu kasus-kasus yang ternyata itu ada gitu, nggak hanya tulisan cerita di berita, nggak hanya postingan di media sosial, tapi itu benar-benar ada gitu. Nah, dan selanjutnya sih lebih paham ya gimana cara mendidik anak kecil, gimana kita memperlakukan anak kecil khususnya, gimana kita nantinya, kita ini kan cewek ya Kak Arta ya, maksudnya nantinya akan jadi nggak hanya cewek, cowok juga sih, nantinya juga akan gimana jadi orang tua, gimana harus mempersiapkannya kayak gitu. Ya seperti itu sih kurang lebih ya, kurang lebih sama gitu. Terus terakhir nih, terakhir Ada nih outputnya. Reni, semangat untuk tesisnya Kak Rere dan Kak Lika. Makasih Kak Lika, doain ya. Oh, ada pertanyaan nih sebelum kita ke pertanyaan terakhir. Di zaman serba teknologi ini, apakah kuliah atau sekolah formal masih relevan untuk dijalani gitu? Gimana jawabannya? Sebenarnya menurutku ya, kita tuh dipermudah dengan adanya teknologi, tapi bukan berarti kita nggak ada kegiatan apa ya, sekolah formal atau yang harus dijalani gimana ya. Kita datang ke tempat itu kayak gitu. Sebenarnya, misalnya kita sekolah aja deh. Beda nggak sih antara kita sekolah online dan sekolah di sekolah kayak gitu? Kita bisa ketemu guru, ketemu teman-teman kayak gitu. Kita bersosialisasi. Di situ ada peraturan dan lain sebagainya. Kita jadi mengenal lingkungan sekolah, kita jadi mengenal lingkungan di luar sekolah dan lain sebagainya. Itu yang kita nggak dapat kalau misalkan kita online kayak gitu. Gitu. Jadi ada positif negatifnya ketika misalkan kita online atau nggak online kayak gitu. Hanya saja dengan adanya teknologi ini itu kita dipermudah. Tuh. Kan kita misalkan mau presentasi nih itu bisa pakai, nggak usah ayo sekarang tulisin di papan tulis, kalian catat ya, ada kelamaan kalau kayak gitu. Nah, jadi teknologi itu mempermudah. Mempermudah sih, bener kata Kak Arta. Mempermudah, tapi bukan berarti semuanya tergantikan gitu. Memang nantinya ke depannya dengan munculnya teknologi yang makin maju itu akan ada beberapa profesi yang terkikis ataupun hilang gitu. Tapi ada beberapa profesi yang masih bertahan, salah satunya psikologi. Kenapa? Karena psikologi gini deh. Sekarang kan banyak digantikan robot ya Kak Arta. Sistem robot gitu. Eh, apakah iya konsultasi psikologi dihadapkan dengan robot? Kan enggak, ya kan? Apakah konsultasi karir, konsultasi sekolah, atau mungkin pelaksanaan tes bisa dengan komputerisasi gitu. Tetapi hasil akhirnya yang akan jadi penentu untuk oke, kamu masuk satu pekerjaan ini, oh kamu cocok dengan pekerjaan ini, itu lagi kembali lagi pertimbangan dari psikolog gitu. Gitu sih kalau menurut aku ya gitu. Nggak tahu nih menurut Kak Arta seperti apa. Iya sama kok. Jadi enggak mempermudah lah, teknologi itu beneran mempermudah kalau buat aku ya. Gitu Kak, mungkin semoga menjawab. Oke, kita langsung move aja ke pertanyaan terakhir nih Kak Arta nih. Uh, outputnya jadi lulusan psikologi itu apa aja gitu? Oke, kalau tadi kan udah aku sentil-sentil ya kalau output psikologi itu jadi apa? Itu tadi bisa jadi berkecimpung di dunia psikologinya atau non psikologi. Misalkan kita bisa bisnis, itu memungkinkan sekali gitu. Atau mungkin malah yang benar-benar jauh dari psikologi, misalkan senang di media nih gitu, terus malah di dunia digital marketing misalkan kayak gitu dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sisi psikologi, apa aja sih kayak gitu,
Kalau misalkan tadi udah aku jelasin ada tiga hal yang besar kayak gitu di Indonesia itu pendidikan, klinis, sama industri dan organisasi. Oke, kalau misalkan pendidikan nih, eh, lulusan S1 eh, pendidikan, lulusan S1 yang berkaitan sama pendidikan tuh apa aja? Misalkan bisa jadi di shadow teacher, bisa jadi eh, guru apa ya? Mungkin kalau di sekolah guru BK mungkin mirip-mirip gitu Oke, ya. oke, oke. Di sini nih, bentar, sebelum lanjut. Apa sih bedanya antara lulusan Hmm. psikologi dengan BK? Ini harus ada Hmm. batasannya kan? Hmm. Itu apa Oke, sih? kalau misalkan mm-mm. Sebenarnya BK itu kan dia ada kurikulum tersendiri ya dalam mengajar kayak gitu. Memang basicnya guru kayak gitu. Sedangkan psikologi ini basicnya psikologi kayak gitu. Nah, itu yang membedakan antara keduanya. Yang satu guru, yang satu ilmuwan psikologi kayak gitu. Tapi memang ada beberapa hal-hal yang eh, membutuhkan eh, konsultasi psikologi gitu. Yang mungkin BK intervensinya beda kayak gitu. Sedangkan di psikologi intervensinya menggunakan intervensi psikologi gitu. Misalkan konseling aja kayak gitu. Memberi konsultasi antara guru BK sama yang lulusan psikologi itu punya teknik yang beda ya kayak gitu. Nah, itu Oke, sih. Kak, tinggal tersisa sedikit waktunya nih sebenarnya. Oke. Mm-mm. Jadi aku langsung ke kesimpulan ya. Jadi psikologi itu ilmu jiwa dan nah, kesimpulannya, lulusan psikologi itu bisa jadi apa sih? Macem-macem, asalkan di situ masih ada manusia, disitulah kita juga bisa bekerja, gitu. Dan makasih buat Kak Arta, udah jadi pengisi.